Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat malam minggu. Yang jomblo merapat kita gibah bareng. Waduh, tumpah-tumpah kopinya Kaisam. Kalian tuh kalau minum kopi tuh diseruput, diteguk atau gimana? Kaisam kalau minum kopi tuh udah diemin dulu. Padahal kalau misalkan digluk-gluk juga bisa ya. Hari ini kayak Tisam akan gibah sama kalian. Berdoa dulu yuk. Teman Kaisam yang sakit, Allah saatkan. Teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang besok ketemu dokter, semoga tidak ada sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mau operasi, semangat, diminum obatnya, cepat pulih lagi. Yang butuh pempes, silakan hubungi Kaya Tisam, karena di kamarnya Kaya Tisam semuanya pempes semua. Hasil warisan dari majikan-majikan teman-teman kita ya. Daripada beli ya enggak, satu bal itu bisa sampai berapa ya? Bisa sampai $80 itu. Alhamdulillah ya, gratis. Silakan minta sama Kaisam, banyak. Hari ini kita bahas tentang garangan yuk. Masih ada aja wanita cantik yang dari lahir, yang apa namanya, yang masih tertipu-tipu, apa namanya, garangan-garangan di media sosial ya. Oke, disclaimer dulu, mbaknya sudah mengakui bahwa iya Kak Zam, saya tahu saya bodoh, saya tahu saya oon, saya tahu saya bucin, saya juga siap dibully sama teman-teman, tapi kayak Tisam percayalah, di luar sana itu masih banyak wanita-wanita cantik yang dari lahir yang masih menggunakan hati dalam menjalin hubungan di media sosial, apalagi Facebook ya. Facebook, Instagram ini adalah media penipuan terbesar cuy. Mereka itu scam ya. Jadi foto itu bukan foto aslinya gitu kan. Walaupun mereka itu berpura-pura kayak asli. Oke, gimana ceritanya si pekerja migran ini? Tapi untuk tanggal dan tempatnya kayak Tisam lupa. Tapi kayak Tisam akan kira-kira saja. Karena ini terjadinya di bulan April ya. Mbaknya ini menjalin hubungan pertama kali itu. Mbaknya itu habis putus cinta cuy. Dia ini galau 3 bulan menjomblo. Aduh, patah hati ya kan. Kalian kalau patah hati itu gimana sih cuy? Ada yang demam ya kan. Patah hati diputusin pacar, demam gitu kan, panas dingin. Ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau kayak Tisam patah hati kayak gimana ya? Kaisam nggak pernah patah hati cuy. Jadi nggak tahu rasanya gimana patah hati ya kan. Ada yang nggak nafsu makan. Tapi Kaisam ya, saya kalau misalkan patah hati malah makan terus. Nah, beda-beda ya. Nah, termasuknya kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A ya. Jadi Mbak A ini cuy, 3 bulan abis patah hati nih sama cowoknya ya cuy ya. Dia ini iseng lah cuy, buka Facebook ya. Ketemulah dengan Facebook yang namanya Jiali nih. Nah, ketemulah. Jadi Jiali ini inbox mbaknya ya. Terus dikonfirm tuh sama mbaknya ya, mungkin melihat foto profilnya lumayan ya kayak Lee Min Ho gitu kan. Ya kayak Sam juga ngelihat si ganteng ya dari lahir ini kan. Tuh Jiali, ini namanya Jiali cuy. Awas kalian. Dasar Jiali ya kan. Jadi Jiali ini apa namanya diterima ya pertemanannya sama si pekerja migran ini. Terus akhirnya Jiali ini Facebooknya mengucapkan terima kasih ya sudah menerima pertemananku. Wah ya kan. Sebenarnya mbaknya juga tahu, sadar bahwa dia chatan itu dengan garangan gitu coy. Dan mbaknya itu apa namanya terhanyut dengan percakapan yang Jiali ini mainkan gitu coy. Ya namanya juga si pekerja migran ini lagi patah hati, bener gak sih? Dapat teman ngobrol, nyambung, match gitu ya kan. Akhirnya si Jiali ini mulailah meminta nomor WhatsApp. Karena apa? Karena mbaknya ini merasa cocok ya kan, satu frekuensi gitu sama mbaknya. Akhirnya mbaknya nih tanpa sadar masuk ke dalam permainannya si Jiali ini cuy. Akhirnya dikirimlah tuh nomor WhatsApp mbaknya dan mereka lebih intens untuk berhubungan di WhatsApp ya cuy ya. Nah, setiap hari nih Jiali dan mbaknya ini menjalin komunikasi yang baik nih ya. Dari April sampai Mei. Tepatnya di tanggal 7 Mei, si Jiali ini mengatakan bahwa dia ada dinas nih ke Makau cuy. Dimana mbaknya ini merasa bahwa LDR-nya akan semakin ketemu nih, ya nggak sih? Orang secara kitanya di Hong Kong gitu kan, dia ada tugas di Makau, ya bisalah mbaknya ini pergi ke Makau atau Jialinya yang datang ke Hong Kong. Benar nggak sih? Akhirnya si Jiali ini memberikan
apa namanya, tiket penerbangan ke Makau ini menggunakan Eva Air ya. Ini cuy. Dan ini terjadinya di bulan 7 Mei 2025. Jadi Giali ini memang benar menunjukkan secara real bahwa dia ini akan pergi ke Makau menggunakan penerbangan di tanggal 7 Mei jam 14.30 cuy. Nah, ada apakah Giali ini ke Makau? Karena Giali ini ditugaskan oleh perusahaan Galaxy Casino untuk sebagai apa namanya adminnya gitu cuy di sana. Nah, akhirnya percaya aja dong mbaknya. Wah, alhamdulillah nih. Cowok saya ibaratnya kan udah deket ya, udah jadian guys Sam. Ya kita dewasa cuy, nggak usah selama itu kali. Memangnya pendekatan sama kalian itu berapa lama? Kaisam, saya itu tipikal perempuan yang susah didapat. Ada lagi nih ya, mbak-mbak. Kayak Tisam, saya mah yang penting dia bisa bayar saya berapa. Ada-ada aja ya perempuan yang cantik dari lahir tuh beberapa tipe gitu kan. Nah termasuknya si pekerja migran ini mah setia aja gitu kan. Akhirnya dengan izin ya kan mbaknya ini, akhirnya Giali ini pergilah ke Makau cuy di tanggal 7. Sesampainya Makau, nah ini nih mulai curiga nih mbaknya. Nah saat dia ini pergi ke Makau, dia ini kayak benar-benar pergi ke Makau gitu cuy. Di setiap bandara dia itu video ya, sayang saya udah nyampe bandara ini, termasuknya dia transitnya di Taipei ya. Sesampainya Taipei dia video call, terus sesampainya dia ke Makau, dia udah di depan Galaxy Makau ya tempat kerjanya itu. Sayang, honey, bunny, sweetie, blackie, strawberry, terlalu trilili. Saya sudah nyampe Galaxy, ini kantor saya katanya, saya kerja di sini nantinya ya kan. Loh, secara tidak langsung dong ya, Giali ini menunjukkan bahwa dia ini benar-benar datang di Makau dengan pekerjaan sebagai admin kasino. Siapa yang nggak tertarik, bener nggak? Nah, tapi kayak Sam, di situ saya muncul kecurigaan. Kenapa kamu bisa curiga? Masa sih semenjak di Makau, harusnya kan hubungan kita semakin dekat ya. Masa sih untuk video call aja susah, ya kan? Telepon aja sering di-reject gitu ya cuy ya. Jadi si Giali ini mulai, apa namanya, memainkan drama nih ya kan. Ya mungkin Gialinya udah lama juga ya kan berhubungan. Enak aja saya nemenin kamu udah 1 bulan, masa saya belum dapat duit ya kan. Jadi Giali ini mulai mengatur siasat. Giali ini ngomong sama mbaknya, sayang, saya apa namanya di sini itu terbatas untuk masalah kamera dan lain, semuanya tuh diawasi oleh kepala kasinonya cuy. Jadi Giali ini nggak boleh sembarangan untuk menerima telepon dan lain. Pinteran aja ini Giali nih otaknya nih ya kan. Nah endingnya nih cuy, Giali ini mendapatkan bocoran bahwa sistem perjudian di Galaxy ini ada sistem errornya setiap jam 2, setiap jam 7, dan setiap jam 10 malam. Jadi Giali ini mengatur siasat sama si Mbak Ani ya, sama si pekerja migran ini untuk melakukan perjudian secara ilegal saat jam-jam transaksinya ini kacau. Sayang, kamu mau bantu saya nggak? Kenapa? Ayo kita berjudi katanya. Di sini tuh ada jam-jam error sistem katanya. Jadi jam 2, jam 7, jam 10 malam itu kamu main judi itu pasti menang katanya. Loh, tapi saya nggak bisa judi kata si pekerja migran ini. Udah nanti saya ajarin gitu ya kan. Kamu nih klik link ini. Jadi diberilah apa namanya link dari si Giali ini ke mbaknya ya cuy ya. Saat diklik itu memang masuk ke situs perjudian Galaxy Casino ya cuy ya, dimana si pekerja migran ini mengatakan saya nggak ngerti nih judinya gimana. Udah nggak apa-apa nanti saya ajarin katanya kayak gitu kan. Akhirnya berbagi layar itu loh cuy. Jadi apa namanya kitanya bisa ngikut kemana-kemananya tuh cuy. Nah saat berbagi layar si Giali ini mengajari mbaknya untuk judi. Pada saat itu kayak Tisam dia mendepositkan sekitar 85 juta cuy, atau sekitar 5.000 USD gitu cuy katanya. Nah saat 85 juta terus ada di akunnya ya kan, terus Giali ini ngomong sama si pekerja migran ini untuk begini cara mainnya, dan ternyata benar menang cuy. Nah saat itu Giali sama si pekerja migran ini apa namanya ditambah lagi modalnya sama si Giali ini, jadi 125 juta lagi cuy. Di dalam hati pekerja migran ini, banyak banget ya duitnya ya kan. Siapa yang nggak tergiur ya cuy, bener gak sih? Kita perempuan gitu kan habis patah hati ngelihat laki-laki yang ganteng dari lahir, udah gitu duitnya banyak.
ya kan? Terus si pekerja migran ini sempat ngomong, kamu nih uang segini banyak kenapa nggak buat bisnis aja? Kenapa harus main judi? Udah tenang aja sayang, uang saya banyak kok. Jali-jali kampret, ya kan? Akhirnya cuy, tibanya nih cuy, saat mau datang ke Hong Kong, si Jali ini mau datang ke Hong Kong. Nah, saat itu Jali ini meminta untuk ditransfer atau di withdraw ya duit yang ada di aplikasi judinya ini ke rekening banknya si Jali ini, pekerja migran ini yang bantu ya cuy ya. Dan ternyata mentoknya di situ ada keterangan bahwa untuk mencairkan dana judi ini harus membayar pajak sebesar 160 juta, ya kan? Akhirnya Jali ini ngomong, waduh ATM saya keblokir sayang, gimana dong? Saya nggak bisa bayar pajak. Nah inilah udah mulai modus ke arah-arah duit ya kan. Ini kalau kita nggak bayar pajak dan nggak harus segera di withdraw ini duit, pasti ini bos saya akan ketahuan kalau kita curi sistemnya kayak gini coy. Ingat ya, karena tadi Jali ini mengatakan kepada mbaknya bahwa kita akan main di jam-jam error Galaxy Casino, ya kan? Jadi sistemnya ini dicatut oleh Jali supaya dia ini menang terus dalam berjudinya coy. Nah, akhirnya si Jali ini takut kalau misalkan dia ini ketahuan sama bos kasinonya. Aduh sayang gimana dong, nanti kalau misalkan saya ketahuan, saya tuh bakal dikebugin, saya tuh bakal disetrum, katanya udah kayak TPPO aja tuh coy. Si pekerja migran ini kan jadinya kan udah sayang ya, maksudnya kan beberapa bulan juga udah sayang, namanya juga wanita cantik yang lemah lembut gitu kan. Udah sayang baru 1 bulan. Aduh, nah ini targetnya scammer itu ya mbak-mbak yang lemah seperti ini ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran, aduh terus apa yang harus saya lakukan katanya ya kan. Aduh pokoknya Jali ini panik ya cuy ya. Dan ternyata si Jali ini namanya cuy, kalau kalian tahu ya, jadi si Jali ini namanya Alvin Sim. Nah, Alvin Sim tuh mukanya kayak gini nih cuy. Nah, ini saat Alvin Sim itu bekerja. Ya, ini nggak tahu ini fotonya siapa ya kan. Nah, Alvin Sim. Nah, ini namanya Jali Facebooknya. Alvin Sim ini muncul di daftar bahwa kepala kasinonya ini mengetahui bahwa ada daftar Alim Sim sebagai orang yang mencatut judi-judi error kayak gitu cuy. Akhirnya wah, Alim Sim ini kena denda 200 juta atau berapa gitu cuy. Dan dia ini ngomong sama si pekerja migran ini kalau misalkan nggak dibayar, ya kan, dia ini pasti akan dibun gitu kan. Akhirnya si Alvin Sim ini mengeluarkan drama di mana dia ini mencoba menyayat tangannya sendiri ya kan, seperti ini. Udah sayang kalau misalkan kamu nggak mau bantu saya nih nyelamatin, udah saya mati aja katanya. Lo kalau kayak ya udah aja mati lu ya kan, bener gak sih? Jadi kalian sebagai wanita cantik yang dari lahir, kalau cowok kalian ngasih tahu ini tangannya dia disayat-sayat pakai pisau, apa yang harus kalian lakukan? Apakah ditalak 3? Apa dibuang aja ke lap saptoy? Atau kita buang ke lap sap ya kan? Atau gimana? Ini si Jali ini banyak tingkah ya kan, pura-pura ini nyeset-nyeset tangannya itu kan, pakai saus kayaknya sih pakai saus ya kan. Kenapa sih mbak kamu nggak di zoom dulu gitu kan, bisa aja selai gitu kan, ini nggak ada lukanya, nggak ada robeknya gitu kan. Tuh, ini saus, ini selai mbak, selai ya kan. Akhirnya si Alvin Sim ini ngomong, udah sayang berapa aja kamu bantuin saya supaya saya bisa lolos, supaya jangan, namanya mbaknya ya udah sayang gitu kan, udah maksudnya udah ada kecocokan gitu kan, dan berharap iya kayak saya tahu saya salah dan saya tahu saya bodoh gitu kan. Cuma mereka yang menghujat ya mungkin nggak ada di posisi saya yang pada waktu itu saya depresi, saya takut pasangan saya diapa-apakan gitu kan. Aduh, zaman 2025 masih mikir kayak gitu ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini cuy meminjam uang temannya 5.000 Hong Kong dolar dan dikirim ke Alvin Sim. Kena nggak tuh 10 juta itu kan? Alvin Sim kurang ajar. Ayo kita santet aja ini Alvin Sim ya kan. Ih, astagfirullahalazim ya kan. Ampun. Nah, jadi begitu ya cuy ya. Jadi mbaknya ini kena 10 juta. Aduh, terus habis itu cuy, habis dikirim 10 juta baru mbaknya sadar apa yang dilakukan. Iya ya, kebodohan. Ternyata saya tertipu.
tertipu lagi, ya kan, jadi patah hati yang kedua kalinya. Tapi is okay, nggak jadi masalah, karena di samping mbaknya itu adalah ada temannya yang sedari awal juga temannya itu sudah mengingatkan, sudah memberitahu bahwa ini tuh penipuan, tapi pada waktu itu gelora cintanya mbaknya membara gitu kan, jadi percuma, teman juga nasehatin juga nggak masuk, ya kan. Sampai pada akhirnya saya sudah ada di titik tenang Kaisam, dan saya sudah tahu kalau misalkan saya memang ditipu, dan ini juga pembelajaran untuk yang lainnya supaya jangan seperti saya gitu kan. Oke, kita bahas. Mungkin generasi 1, 2, 3 sudah pada pintar-pintar, wanita independen, wanita Wonder Woman, ya kan. Mungkin dengan laki-laki yang hanya mau kondo, ya kan, udah di skip aja, udah ditalak 3. Maklum teman-teman Kaisam itu janda 3, janda 3, maksudnya janda-janda yang Wonder Woman gitu kan, ya kan. Wanita mandiri yang punya anak sampai bisa sekolah tinggi, mantap, is the best. Saat kita sudah melewati masa patah hati, apalagi kita punya aset, ya kan, punya anak, itu tuh kita tuh udah nggak mikir perasaan kita, bener nggak? Gimana caranya anak kita jadi sukses, ya kan, bisa membanggakan kita, bisa membuktikan bahwa kita seorang ibu bisa mengangkat derajat anak, gitu kan, bener nggak sih? Supaya nanti anak bisa mengangkat derajat orang tuanya, walaupun dari dulu kita dianggap wah janda, ya kan, janda semakin terdepan. Nah itu pesan mbaknya, jangan bucin kayak mbaknya katanya, ya kan. Tenang, nggak usah ngomongin mbaknya on stupid ya, karena mbaknya juga udah menyadari kalau dia itu bodoh, kalau dia itu, iya Kaisam tahu saya on katanya, nggak apa-apa. Tapi kisah pekerja migran ini sebagai cambuk kita bahwa di luar sana masih banyak loh teman-teman Kaisam yang lugu, udah cantik dari lahir gitu kan, tapi masih mengedepankan perasaan. Tapi kan Kaisam, saya tuh nggak salah karena saya pakai perasaan. Iya betul, tapi hidup di luar negeri itu nggak bisa pakai perasaan, ya, harus pakai logika. Contoh gini, kamu mau deketin saya nih, laki-laki, wahai laki-laki hidung belalang di luar sana, gaji saya 10 juta, gaji kamu berapa? Setidaknya nih 78% lah di bawah kita, oke lah, masih oke lah ya, berarti 7,5 juta gajinya dia, masih oke lah, ya kan. Kalau bisa gajinya di atas kita 15 juta, ya kan. Terus juga laki-laki yang baik, dia tidak akan meminta uang ke kita, justru sayang kamu tuh apa nggak capek cuci WC terus, ayo pulang ke Indonesia, nggak apa-apa kita makan tempe aja. Nah, laki-laki seperti itu adalah laki-laki yang patut diperjuangkan, bukan laki-laki yang kayak, sayang modalin saya beli truk dong, nanti udah dapat truknya hilang, bener nggak? Nah oke, coba nasihatin teman-teman kita yang mungkin masih bucin di luar sana, semoga kejadian mbaknya ini adalah kejadian yang terakhir. Amin ya robbal alamin. Kenapa target mereka ini adalah pekerja migran? Karena mereka ini masuknya menggunakan hati. Saat kita capek kerja, lelah, iya kan, nggak ada orang yang perhatian, orang tua kita atau keluarga kita cuma nanya duit, ya kan. Jadi kita itu hampa hatinya, ya kan. Udah mulai sekarang itu nggak boleh kayak gitu, ya. Coba memberikan perhatian untuk diri kamu sendiri. Contoh, aduh hari ini kita makan apa ya? Ngomong aja sendiri gitu kan. Kayaknya enak makan mie rebus nih. Yuk kita bikin yuk. Kita coba bahagiakan diri sendiri. Aduh skincare saya pakai apa ya? Ayo kita beli skincare, ya kan? Aman, tentram, damai. Ya bener gak sih? Ayo coba yang menjanda sudah lama, bagaimana cara kalian survive menghadapi dunia yang kejam dengan para lelaki hidung belalang. Nasihatin mbaknya supaya semangat lagi dan bangkit. Semoga aja mbaknya menjadi lebih pintar. Terima kasih ya mbak, ceritanya sangat menarik sekali untuk dibahas mama tua kaplak di luar sana sebagai pembelajaran. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.